Shalom. Oke. Ya, hari-hari ini kita sedang sama-sama upgrade tentang karakter, yaitu karakter emas. Kita percaya, buat saya ini kembali kita diingatkan tentang dasar-dasar, fondasi-fondasi yang ada di Mahanaim. Yang sebetulnya para pemimpin, para jenderal-jenderal kita ini sudah lakukan sebelumnya gitu. Dan ini sudah dilakukan puluhan tahun, cuman kembali diingatkan dan kembali diturunkan kepada setiap kita. Karena buat saya semakin hari anugerah itu makin besar. Sehingga ada gap di antara generasi ke generasi. Dan dengan kita sama-sama belajar tentang karakter emas, kita berdoa sama-sama gap ini hilang. Dan kita sama-sama bisa sederap, selangkah untuk menyelesaikan destiny. Saya ingat banget sekian tahun yang lalu ya. Ini karakter emas di antara penari lah gitu. Saya ingat banget sekian tahun lalu kita masih belum punya gedung ini. Kita masih nari di SMP SMA hari itu. Dan peraturannya itu adalah begini. Begitu lewat jam, kita mulai jam 7. Begitu jam 7 sudah mulai. Dan kita misalnya penari datang lewat gitu ya. Itu gak boleh nari gitu. Bener-bener gak boleh nari. Jadi kalau misalnya datang pun kita cuma duduk di jemaat ataupun jadi backstage, kita bantuin properti gitu. Ada satu masa hari itu saya ya itu masih kecil ya, jadi masih kecil dan saya minta dibangunin sama papa. Terus hari itu saya minta, "Pak, tolong bangunin ya jam segini, Aldi nggak boleh telat." Dan nyatanya besok paginya telat. Dan itu saya benar-benar hari itu pagi saya nangis. Saya bilang, "Pak, kenapa gak dibangunin? Saya gak bisa nari hari ini." Gitu. Dan sepanjang jalan saya nangis, saya bersyukur itu anugerahnya ya. Waktu saya nangis, saya duduk diam waktu saya nyampe, saya duduk diam dan saya gak bisa nari gitu. Tiba-tiba ibu panggil, "Yuk semua penari masuk," gitu. Dan akhirnya saya nari gitu. Tapi makanya untuk peraturan tentang telat dan segala macam sebetulnya udah ada dari dulu gitu. Bahkan kalau saya ingat hari itu kalau ada Kak Obed dan masa-masa Kak Obed, pemimpin-pemimpin tuh kalau kita datang lebih telat pasti mereka duduk di tangga, di tangga belakang situ dan mereka tunggu gitu. Dan mereka memilih nggak nari gitu. Nah buat saya hari-hari ini adalah karakter yang harus kita sama-sama belajar. Ini adalah sesuatu yang precious, ini adalah sesuatu jalan warisan. Dan mari kita sama-sama lakukan ini dengan iman, tapi juga lakukan ini dengan kesungguhan hati. Hari ini kita mau sama-sama belajar tentang perpuluhan. Saya tahu banyak dari setiap kita mungkin udah sering dengar tentang hal ini. Tapi biar hari ini kembali diingatkan kembali. Amin. Next. Yang pertama, perpuluhan adalah ungkapan ucapan syukur. Perpuluhan pertama kali dilakukan oleh Abraham. Hari itu Abraham mempersembahkan perpuluhan pertama umat manusia sebagai ucapan syukur yang lahir dari hati Abraham. Kenapa hari itu dia diberi kemenangan ketika menghabisi raja-raja Sodom. Dan bahkan raja-raja Sodom membuat perjanjian damai dengan Abraham. Sehingga ada yang namanya genjatan senjata dan saling menghargai daerah. Yang pertama kita harus mengerti perpuluhan ini bukan sebuah kewajiban. Tapi perpuluhan lahir dari hati, lahir dari ucapan syukur setiap kita. Bahwa ketika Tuhan memberikan kemenangan, Tuhan memberikan berkat, mari kita belajar kembalikan itu ke Tuhan. Amin. Dan buat saya kemudian selanjutnya tidak ada korban perpuluhan di dalam zaman Ishak. Lalu dilanjutkan oleh cucunya, cucu Abraham. Anak Ishak yaitu Yakub. Perpuluhan yang kedua adalah menerima perjanjian. Buat saya mungkin Ishak miss gitu. Dan dilanjutkan oleh Yakub. Ketika Yakub lari dari rumahnya dan dia ke rumah Laban. Dan ketika sangat diberkati waktu dia terima perjanjian. Hal yang dilakukan yang pertama, respon pertama yang dilakukan oleh Yakub adalah melakukan perpuluhan. Buat saya ketika kita menerima warisan, ketika kita menerima perjanjian,
Mari responi dengan hal yang pertama. Kita memberikan apa yang menjadi bagian Tuhan. Yang kemudian, setelah itu Yakub meresponi menjadi Israel. Israel terus diberikan menjadi mandat. Jadi dari perjanjian dijadikan mandat, peraturan. Semua orang Israel harus melakukan perpuluhan. Dan berbagai macam cara. Ada yang dari kambing domba, dari hasil tanah-tanah. Bahkan ada yang juga kalau misalnya bahkan Tuhan berkata 1/10 eva tepung kalau dicampur dengan lemak yang menjadi kesukaan Tuhan, itu adalah korban kesukaan bagi Tuhan. Artinya apa? Perpuluhan ini adalah sesuatu yang sangat Tuhan suka. Ketika kita lakukan dengan sikap hati yang benar, dengan ucapan syukur, dengan pengertian bahwa ada perjanjian di baliknya, ada warisan di baliknya yang kita benar-benar sungguh percaya waktu kita lakukan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan disukakan. Dan buat saya, kenapa dibahas tentang tanah-tanah? Mungkin kalau kita hubungkan dengan hari ini kurang relevan. Tapi kalau kita mengerti dalam investasi, dalam bisnis, kita diajari untuk menaruh pada kantong, sangat banyak kantong-kantong investasi. Dan ini bicara tentang tanah. Nanti saya akan bahas di akhir. Buat kita, mari kita lihat sama-sama. Tanah-tanah investasi, bisnis. Penghasilan itu kita lihat satu persatu. Dan setiap tempat memiliki perpuluhannya masing-masing. Mengapa kita harus perpuluhan? Yang pertama adalah mengapa kita harus perpuluhan? Tuhan Allah yang memegang perjanjian. Waktu kita perpuluhan, Tuhan berkata Tuhan Allah adalah Tuhan yang tidak berubah. Tuhan yang memegang perjanjian dari Abraham, Ishak, dan Israel. Dan dari Mahanaim, Bahtera, dan Ibu Panglima. Jadi waktu kita melakukan perpuluhan, Tuhan berkata, aku Tuhan yang tidak berubah dengan perjanjian. Aku Tuhan yang setia. Masalahnya Tuhan berkata, nak, banyak dari engkau. Ini firman-Nya berkata, banyak dari engkau. Aku berikan mandat tentang perpuluhan. Tapi tidak ada satupun dari bagian itu yang engkau lakukan. Dan orang-orang Israel bertanya, bagaimana cara aku mengembalikan kepada engkau Tuhan? Next slide, Tuhan berkata, yang pertama, tidak perpuluhan sama dengan mencuri dari Tuhan. Firman-Nya berkata bahwa ketika kita tidak perpuluhan, kita sedang mencuri daripada Tuhan. Dan poin yang paling penting adalah kita harus belajar jujur di hadapan Tuhan. Waktu saya sungguh mengerti hal ini, Tuhan remakan hal ini. Saya sejujurnya setiap kali awal bulan, saya sangat takut menggunakan uang saya. Apapun yang Tuhan kasih, saya sangat takut. Kenapa? Saya harus kembalikan dulu ke Tuhan. Jadi yang pertama saya lakukan adalah saya harus bayar perpuluhan. Saya kerjakan bagian saya yang saya harus berikan kepada Tuhan. Saya berikan dulu. Baru setelah itu hati saya tenang. Karena saya ngerti banget. Ternyata Tuhan gak suka waktu kita mendahulukan kepentingan pribadi kita dan segala sesuatu. Buat saya banyak banget perdebatan tentang hal ini. Kenapa? Karena banyak dari kita, termasuk saya. Hari itu waktu saya sungguh-sungguh pelayanan, masih muda, saya waktu masih benar-benar masih sekolah, gak punya penghasilan. Saya berpikir perpuluhan saya adalah lewat pelayanan saya. Uang jajan ya punya saya pribadi gitu. Tapi ternyata gak begitu. Saya mengerti sebagian besar, sebagian perjalanan saya bingung kok saya selalu kurang. Saya selalu gak cukup. Ternyata waktu Tuhan bukakan hal ini, nak, kamu terlalu naif. Kamu merasa sudah memberikan apa yang menjadi bagianku. Padahal engkau telah mencuri. Dan dari situ saya sungguh-sungguh bertobat. Saya mulai hitung, saya mulai kembalikan perpuluhan.
Ada waktu-waktu di mana saya lupa perpuluhan. Dan hari itu saya sangat mengerti. Di bulan-bulan itu sangat sulit. Ada aja yang kurang. Ada aja yang bermasalah. Kenapa? Karena ternyata waktu kita tidak memberi perpuluhan, bukan berkat yang turun, tapi kutuk yang turun. Dan sungguh-sungguh saya berkata pada setiap kita pasukan terdahsyat, mari hari ini buka hati kita. Coba cek. Apakah kita sudah mengembalikan dengan benar? Apakah kita sudah mengembalikan dengan benar? Next slide. Perpuluhan adalah asuransi ke surga. Tuhan berkata perpuluhan membuka tingkap langit. Bahkan sampai tidak ada satupun ruangan yang cukup menampung. Ini bicara tentang apa? Bahwa ketika kita melakukan perpuluhan, bukan hanya tingkap langit yang dibuka, tapi surga adalah bagian setiap kita. Tuhan akan berikan, curahkan berkat. Bahkan versi terjemahan lainnya di NIV Tuhan berkata bukan windows of heaven, tapi floodgates of heaven. Ini bicara apa? Tentang tanggul banjir. Buat saya gak akan marah kalau dibanjiri dengan berkat. Waktu benar-benar Tuhan buka tanggul itu dan Tuhan banjiri dengan berkat. Saya ingat banget sekian tahun yang lalu waktu tanggul di Kemang jebol, itu benar-benar udah kayak arus. Itu baru tanggul Kemang. Ini ngebayangin kalau tanggul daripada surga, berkat surga dibuka. Berapa kata Tuhan? 38 provinsi, lawatan setiap 5 provinsi, setiap provinsi 5 KKR. Cukup. Karena Tuhan hujani, Tuhan banjiri kita dengan berkat. Tanggulnya Tuhan buka. Amin. Dan kemudian adalah perpuluhan adalah menjaga sumber penghasilan, memulihkan perekonomian. Buat saya waktu kita mengembalikan perpuluhan, Tuhan sendiri yang berjaga buat setiap kita. Menjaga setiap kantong-kantong investasi kita. Menjaga setiap tempat-tempat bisnis kita. Menjaga setiap tempat-tempat pelayanan kita. Kenapa? Kita mengembalikan apa yang menjadi bagian Tuhan. Bahkan Tuhan berkata di selanjutnya, di selanjutnya Tuhan berkata gini, put me in the test. Ujilah aku, apakah aku tidak akan memberkati engkau. Tidak akan memberkati engkau. Tuhan berkata bahkan ujilah aku. Waktu kita mengembalikan perpuluhan, kita yang berkata Tuhan, mana berkat-Mu? Sebab Tuhan berjanji buat setiap kita yang mengembalikan bagian Tuhan. Tuhan berkata, aku Tuhan yang pasti memberkati engkau. Amin. Yang selanjutnya adalah perpuluhan adalah bicara tentang diingat olehnya. Saya sungguh-sungguh berdoa, mari kita mengerti bahwa ini ada perpuluhan adalah ungkapan kasih. Saya sungguh-sungguh berdoa, kita ini melakukan perpuluhan bukan dengan berat hati, tapi dengan hati yang benar-benar rela. Hari itu kalau kita mengerti ketika wanita itu datang, dia kumpulkan seluruh penghasilannya, dia belikan minyak yang paling wangi. Dia datang gak dengan berdiri, tapi dengan berlutut dan nangis. Dia sekal kaki Yesus. Dan itu membuat sampai hari ini hidupnya diingat oleh Tuhan. Waktu kita perpuluhan, kita gak perlu ingatin Tuhan. Tuhan aku pengen ini, pengen ini, pengen ini. Waktu kita berdoa itu jangan bawa agenda ke Tuhan. Tapi waktu kita kembalikan bagian kita ke Tuhan.
ternyata itu membuat Tuhan mengingat kita. Saudara, saya mau kesaksian sedikit. Saya ini mau menikah di akhir bulan ini. Undangan sekalian. Nanti saya undang setiap kita pemberkatannya di JKI Hananel Cinta, ya. Boleh datang sama-sama, kita sama-sama minta cintanya mengalir kepada setiap kita gitu. Karena ini bicara tentang Paskah juga gitu. Jam 10 ya. Nah, buat saya mau nikah dan sangat banyak yang harus dikeluarkan, sangat banyak pertimbangan. Belum lagi juga berbarengan dengan ujian demi ujian. Nah, salah satu yang sebetulnya saya sangat-sangat tahu Tuhan tuh mengingat saya. Karena saya jujurnya waktu saya mau menikah, semua orang tuh bertanya gini, "Di, kamu mau nikah? Oke. Gimana persiapan? Udah, oke." Selalu yang setelah itu ditanya adalah, "Kamu mau tinggal di mana?" Betul ya? Bapak Ibu pasti kalau misalnya punya anak mau nikahin dan anak laki-lakinya meminang, pasti pertanyaannya adalah apa? Mau tinggal di mana? Dan selama ini saya selalu berkata, Tuhan nantilah kalau misalnya udah settle semuanya, mungkin saya berpikir untuk cari rumah gitu. Mungkin saya berpikir untuk cari rumah. Untuk sementara saya berkata, ya saya punya apartemen, jadi mungkin sementara saya akan tinggal di sana. Saya nggak tahu sampai kapan. Saya sejujurnya nggak punya iman. Tapi saya juga ngelakuin bagian saya coba cari kemana-mana. Saya coba cari jalan, ada sempat ke Cikarang, kemana, ke Sentul, ke Tangerang. Saya cari rumah yang kira-kira affordable, yang oke gitu. Tapi sejujurnya hati saya tidak bisa dipisahkan kecintaan saya terhadap Tuhan saya. Saya berkata kalau saya tinggal di Bogor, tiba-tiba Tuhan saya manggil, 1,5 jam ngong gitu. Baru nyampe gitu, udah telat gitu. Jadi saya selalu berkata dalam hati paling kecil, Tuhan, saya tahu saya nggak tahu diri. Cuman kalau boleh Tuhan, saya minta rumah dekat rumah Kojos. Saya minta rumah di Kemang Pratama. Which is sebetulnya buat para milenial itu cukup berat. Harga-harga yang ditawarkan mungkin kita bisa cuma dapat rumah bekas gitu. Tapi ternyata Tuhan ingat saya. Sebulan sebelum pernikahan, awal bulan kemarin, tiba-tiba itu Kemang itu buka soft grand opening, rumah untuk milenial. Saya rasa orang-orang Kemang juga kurang tahu tentang rumah ini. Rumah buat rumah milenial, harga terjangkau. Dan persis sebulan sebelum pernikahan saya. Dan tempatnya di mana? Di dekat rumah Kojos. Satu lagi keajaibannya. Ini nggak dibuat, Kemang loh yang buat. Bloknya adalah CJ. Buat yang nggak mengerti, plat nomornya Kojos itu PJC. Ya, CJ itu tentang Commander Joshua, Christ Jesus, Commander Joshua Christian juga bisa gitu. Dan itu buat saya, Tuhan ingat saya loh. Dan waktu kita benar-benar kembalikan bagian Tuhan ingat setiap kita. Dan saya mau kembali tentang berkat perpuluhan. Ini ajaib banget. Berkat perpuluhan ini sangat banyak. Yang pertama adalah, makin kecil tulisannya, bentar ya. Yang pertama, Tuhan akan membuka gerbang surga ketika kita membawa perpuluhan. Dan apa yang menjadi mimpi terliar kita, Tuhan akan menjawab jauh lebih besar. Buat saya mimpi tentang rumah itu terlalu liar. Buat saya nih kesempatan buat saya diberikan, saya bisa nikah aja di dalam kondisi seperti ini. Saya itu sangat-sangat bersyukur. Saya baru kembali, Tuhan kembali berikan saya panggilan, tiba-tiba Tuhan kasih berkat pernikahan. Saya sungguh-sungguh udah sangat bersyukur.
Dan Tuhan kasih mimpi terliar saya. Itu yang bahkan saya gak berani ucap sedikit pun. Kenapa? Tuhan ingat setiap kita. Waktu kita berikan perpuluhan dengan kasih, kita berikan perpuluhan dengan ucapan syukur, kita berikan perpuluhan dengan pengertian bahwa ini adalah sebuah perjanjian, a money covenant. Ada sesuatu yang turun, ada sesuatu yang kita warisi. Dan Tuhan berkata, ada bagian Tuhan ketika kita memberikan perpuluhan, yaitu adalah tidak ada belalang pelahap dan tidak ada sakit penyakit. Pesan Tuhan daripada kepala bala tentara surga. Belalang pelahap ini bahasa aslinya adalah seed eater, pemakan benih. Mari kita cek hidup kita. Waktu kita menabur, benih-benih itu tumbuh gak? Dan Tuhan berkata, waktu engkau memberi perpuluhan, benih yang kau tabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Benih yang kau tabur akan berkembali berlipat kali ganda. Karena kita mengembalikan bagian Tuhan. Dan yang buat saya juga berkata, waktu kita perpuluhan, kita akan menjadi orang-orang yang penuh shalom, orang yang paling bahagia, kota Tuhan. Dan ini adalah sebuah keajaiban, sesuatu yang sungguh-sungguh Tuhan inginkan. Dan Tuhan selalu berkata, nak, aku gak mau satupun dari kita menjadi miskin, tapi kita mau setiap kita menerima kelimpahan. Waktu kita perpuluhan, bukan cuman berkat, Tuhan berkata. Tuhan berkata Tuhan akan berikan unlimited provision, unlimited blessing, yang itu akan menjadi bagian setiap kita. Kenapa? Karena Tuhan sungguh-sungguh pengen. Dan saya sungguh-sungguh berdoa, hari ini setiap kita buka hati kita. Coba cek, apakah kita sudah mengembalikan bagian Tuhan. Saya mau ajarin sama-sama tentang menghitung perpuluhan. Oh, ada ini, sorry, saya kelewat. Beberapa dari kita juga sempat berdebat tentang perpuluhan itu perjanjian lama. Saya mau tunjukin sama-sama bahwa perpuluhan juga ada di perjanjian baru. Jadi Tuhan renewal, karena Tuhan tahu sungguh penting hal ini tentang perpuluhan. Dan ini ayatnya bahwa waktu tentang Abraham kembali diingatkan. Ya, nah kita mau sama-sama belajar tentang cara menghitung perpuluhan. Ini sedikit aja. Jadi misalnya ada gaji, PK, untung bersih dari bisnis, keuntungan investasi dan hasil lainnya itu dikali 10% gitu. Dan ini banyak juga caranya. Kayak misalnya dari papa itu kalau perpuluhan itu ke banyak pemimpin. Jadi ada beberapa gitu. Karena dia mengerti tentang yang namanya warisan, dia mengerti tentang namanya perjanjian gitu. Terus misalnya ada beberapa orang yang juga perpuluhan ke Mahanaim ibu gitu. Ada juga yang perpuluhan ke Mahanaim ke ibu dan ke pemimpin unitnya gitu. Kalau saya sendiri sebetulnya saya gak pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Tapi saya selalu lebihkan perpuluhan. Karena saya sungguh percaya waktu kita gak hitung-hitungan sama Tuhan, waktu kita gak membatasi Tuhan, Tuhan akan berikan jauh lebih daripada cukup. Jadi kita mau sama-sama hari ini terima hal ini. Tentang yang namanya perpuluhan. Yang pertama, perpuluhan itu adalah perjanjian. Perjanjian yang sungguh-sungguh sangat kuat. Perjanjian, salah satu perjanjian yang membuat saya kembali. Kalau mungkin Bapak Ibu tahu, sekian tahun yang lalu saya sempat terhilang. Sempat ngumpet gitu ya. Setiap kali ini ngumpet di belakang, gak mau nari gitu ya. Ya sempat hilang gitu.
Bahkan di tengah kemarahan saya itu saya memilih untuk hampir menghentikan perpuluhan ke pemimpin saya. Tapi untungnya Tuhan saya. Jadi Tuhan ingetin, nak, kamu ini mimpin anak muda loh di bawah Rob. Kalau kamu gak perpuluhan, warisan dan semua fasilitas ilahi yang Tuhan kasih itu gak turun ke anak-anakmu. Jadi kalau kamu marah, setidaknya duit untuk buat anak-anakmu gitu. Jadi awal pertobatan saya hari itu sejujurnya saya lakukan buat anak-anak. Hari itu saya kasih tetap perpuluhan. Dan saya sungguh mengerti ternyata itu salah satu yang membuat saya kembali. Salah satu yang membuat Tuhan kembali ingat sama saya. Saya ingat banget hari itu waktu saya belum perpuluhan di anak-anak mudanya, kita itu nyoba jualan itu setengah mati. Sampai udah kasarnya keringet darah gitu. Tapi waktu kita sungguh-sungguh kembalikan dan Tuhan berkenan, itu tiba-tiba ada gerbang yang Tuhan buka. Keajaiban dengan keajaiban. Ada yang nabur, ada yang ngasih dan segala macam. Dan kita juga ngalamin Tuhan. Dan saya sungguh-sungguh saya percaya perjanjian perpuluhan ini adalah perjanjian yang sangat ajaib. Perjanjian yang sangat ajaib. Waktu kita menghargai hal itu, waktu kita sungguh-sungguh ngerti, apalagi tentang yang namanya perjanjian warisan di balik perjanjian perpuluhan, money covenant, itu akan turun di hidup kita. Amin. Dan yang terakhir, new character unlock. Saya berharap setiap kita Mahanaim punyai karakter ini. Rajin perpuluhan. Mari kita kembalikan perpuluhan. Mari kembalikan bagian Tuhan untuk kembali kepada Tuhan. Amin.